Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan ada dua berita menarik dari sepak bola di dua liga berbeda, satu di IPL atau Liga Premier Inggris, di mana pada dini hari tadi MU gagal untuk bisa memenangkan pertandingan saat mereka tandang ke Amex Stadium, markas dari Brighton and Hove Albion. Tim asuhan Erik ten Hag menyerah dengan 1-0. Ini pertandingan yang dramatis dan karena kekalahan itu terjadi di penghujung laga di masa injury time, menit ke-90 plus 9 dengan penalti juga ya, yang dibuat oleh gelandang terbaik yang ada di Brighton asal Argentina, Alexis Mac Allister. Sebenarnya ini penalti terjadi pada menit ke-90 plus 8 ya, hanya lewat 16 detik, tetapi itu secara resmi itu dicatat di menit ke-90 plus 9. Memang menyesakan ya, sakit rasanya bagi MU ketika mereka tidak mampu membawa pulang minimal 1 poin dari hasil imbang saat ke Amex Stadium. Dan ini menjadi pukulan tersendiri buat Ten Hag dan pasukannya, karena mereka kalah satu-satunya dari tim ya secara home and away atau dalam dua pertandingan di musim ini 2022-2023. Karena pertandingan pertama pada Agustus tahun lalu MU juga tumbang di Old Trafford dengan 1-2 dari Brighton, dan akhirnya sekarang juga mereka kalah lagi dari tim yang sama. Jadi di musim ini mereka mencatat 2 kekalahan khusus tim ya dari Brighton dengan 1-0. Mestinya mereka sudah bisa mendapatkan hasil imbang sebenarnya 1-1 dan membuat posisi mereka bisa berselisih 5 dengan ancaman Liverpool yang ada di bawah mereka di peringkat kelima, karena MU di peringkat keempat saat ini baru memainkan 33 pertandingan dengan 63 poin. Ya, sementara Liverpool sudah 34 pertandingan dengan 59 poin. Ada 4 poin selisih, tapi ini berbahaya bagi MU karena mereka tidak bisa menambahkan angka mereka. Tekanan itu luar biasa, bukan hanya dari Liverpool tapi juga dari Brighton. Brighton baru 32 pertandingan memainkan, masih punya tabungan 2 laga lagi kalau dihitung dengan posisi MU yang ada di ambang batas zona Champions ya, karena Inggris akan mewakilkan 4 tim langsung ke Liga Champions. Nah, dengan 6 poin yang kemungkinan bisa diraih oleh Brighton karena baru 32 laga, mereka bisa melewati Liverpool di posisi kelima. Ya, jadi mereka ada 55 poin saat ini. Dibagi pasukan Robert De Zerbi ini luar biasa penampilan pada musim ini, dengan materi pemain saya pikir tidak mewah dibandingkan dengan materi pemain yang ada di MU. Dan mereka menampilkan penampilan yang luar biasa dalam pertandingan. Pertahanan mereka oke, terutama penjaga gawang mereka Jason Steele. Ya, ada beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Dan ini luar biasa juga bisa dikatakan karena Robert Sanchez sebagai pelatih ini memarkir kiper utama mereka, ya, Robert Sanchez, yang mestinya akan turun lebih dulu, tapi secara brilian dia bisa memberikan kesempatan terhadap Jason Steele, dan Steele membayar kepercayaan dari Serbi ini untuk tampil oke. Paling tidak di babak pertama ada beberapa tembakan dari pemain-pemain MU digagalkan, terutama dari Marcus Rashford, ada Anthony Martial juga digagalkan dari Anthony. Jadi ini tampil baiklah ketika dia diberikan kepercayaan untuk bermain di tim utamanya. Bagi De Zerbi dia memainkan pemain-pemain setelah Jason Steele. Saya pikir di belakang itu ada Moises Caicedo yang ditarik ke belakang karena ada 5 pemain utama dari Brighton tidak bisa bermain ya dalam pertandingan ini, termasuk Joel Veltman juga tidak ada di sana. Jadi banyak pemain-pemain yang ada, Evan Ferguson yang juga Sarmiento yang tidak ada di dalam bench karena semua mengalami cedera. Ada Tariq Lamptey juga pemain belakang yang juga mengalami cedera, sehingga Moises Caicedo yang sebagai gelandang bertahan itu bermain sebagai bek kanan. Selain Moises Caicedo, Luis Dunk tentunya ada di depan bersama di bek tengah bersama dengan Adam Webster. Ini sangat kuat. 2 pemain ini dibantu oleh Pervis Estupinan. Sementara 2 gelandang mereka yang lebih ke dalam bermain ya, sebagai double pivot itu dijalankan dengan baik oleh Billy Gilmore dan Alexis Mac Allister. 3 pemain yang membantu Danny Welbeck yang berada di garis depan sebagai pemain nomor 9. 3 di belakang dia itu adalah Facundo Bonanote, kemudian Julio Enciso, dan Kaoru Mitoma. Nah, kalau bicara dengan Mitoma ini pemain yang paling
top. Ya, saya tertarik melihat penampilan dia. Jadi dini hari tampil luar biasa. Pemain asal Jepang ini yang meliuk-liuk di antara seluruh pemain MU. Dia bergerak dari sisi kiri ini yang membuat Wan Bissaka itu pontang-panting untuk bisa mengawal dia. Dan kalau bisa dikatakan di sini sepanjang laga dia melakukan 44 sentuhan. Ada 5 tembakan yang dibuat oleh Mitoma. Satu tembakan dia creative chances yang dibuat dia. Satu tembakan dia itu kena di kepala David De Gea. Hampir saja ketika dia one on one dengan David De Gea ini. Dan gagal tembakan dia. Ada 7 kali dia memenangkan duel dalam pertandingan ini. Ada 3 tackle. Itu catatan Opta yang dimuat, yang terlihat ya. Dia tampil bagus sekali. Ada 3 intercept sepanjang pertandingan yang dibuat oleh Mitoma. Sangat mengesankan permainan dari Mitoma ini. Skill dia ya, teknik, cara dia menggiring bola, dribble yang sangat baik. Nah, kalau kita bisa melihat juga dari catatan statistik dari semua aspek yang ada, memang wajar kalau Brighton ini bisa memenangkan laga melawan MU. Mereka melepaskan 22 tembakan secara keseluruhan. Ya, ada 6 diantaranya on target. Kemudian kalau kita lihat ke MU, dari sisi MU mereka memang percobaan menembak mereka 16 kali. Ya, kalah tentunya dengan percobaan menembak yang dilakukan oleh Brighton. Dan ada 5 on target yang ada di pasukan Erik ten Hag ini. Dalam penguasaan bola, ball position, itu jauh. Ya, 60-40 untuk Brighton. Ya, 86% akurasi operan Brighton dibandingkan dengan 75% yang ada di MU. Jadi memang layak mereka bisa memenangkan laga melawan MU. Dan kita bisa melihat ya, sangat menyakitkan gol itu terjadi di penghujung laga. Dan ini mengingatkan juga kita dalam hal yang sama ketika Bruno Fernandes melakukan juga tembakan yang sama. Ya, penalti itu terjadi di menit ke-99 juga melawan Brighton pada Agustus 2020. Dan itu menjadi gol paling telat saat itu yang terjadi. Dan dia bisa memenangkan MU, tapi saat ini dibalas oleh Mick Allister ya. Wah, Alexis Mick Allister ini sebenarnya tercipta penalti itu di menit 98 ya, plus 16, tapi itu resmi dicatat di menit 99. Ya, salah satu gol paling lambat yang terjadi di musim ini ya, dalam sebuah pertandingan yang terjadi di stadion Amex. Dan saya rasa apa yang dilakukan ditunjukkan oleh pemain-pemain Brighton ini sangat baik, karena mereka sudah membuktikan tanpa pemain-pemain top juga mereka mampu bersaing di papan atas ya, ada di 8 besar. Dan bagi MU ya, yang memainkan di depan itu Anthony Martial, Rashford ya, yang ada di depan Anthony sebelum Sancho masuk ya, di babak kedua Marcel Sabitzer juga Weghorst, ada 3 pergantian dari Erik ten Hag. Ini mereka tidak pernah menang melawan tim yang berada di 8 besar di saat ini ya. Tidak ada, kalau mereka bicara soal tandang, MU itu hanya 1 kali imbang, itu melawan Tottenham Hotspur dengan 2-2. Tapi selebihnya mereka kalah 7 kali dalam 8 pertandingan tandang dengan tim yang berada di posisi 8 besar ya. Kita bisa melihat mereka kalah dari Arsenal ya, dengan 3-2 bermain di Emirates juga. Kita tahu bersama mereka kalah 7-0 di Anfield melawan Liverpool. Mereka juga kalah bermain di Villa Park dari Aston Villa dengan 3-1. Kalah dari Newcastle di St. James Park dengan 2-0. Bahkan sebelumnya juga kalah dari Manchester City di Etihad dengan 6-3. Ya. Dan kalah dari Brentford dengan 4-0. Ya, sebelum mereka kalah dalam pertandingan dini hari ya, melawan Brighton itu dengan 1-0. Jadi mereka tuh tidak pernah menang melawan tim yang ada di 8 besar klasmen saat ini di IPL ya. Mereka itu kebobolan 28 gol ya, dari 7 kekalahan mereka dan 1 kali imbang di melawan tim yang ada di 8 besar. Hanya memasukkan 8 gol. Itu catatan yang ada di Opta yang saya bisa memberikan info di sini. Dan suatu hal yang juga tidak baik ya, tidak mengesankan bagi MU kalau mereka gagal bisa mengalahkan salah satu tim yang ada di posisi 8 besar. Ya, ketika mereka melakoni laga away
atau tandang. Jadi bagi MU ini warning, hati-hati. Ya, bukan tidak mungkin mereka akan tergeser kalau mereka tidak mampu untuk bisa mempertahankan permainan mereka, selisih poin mereka, karena ada Brighton dan Liverpool yang mengejar mereka untuk mendepak mereka dari posisi 4 besar. Ya, semakin dekat sekarang. Jadi ini disyukuri bahkan oleh kubu Liverpool ketika mereka tumbang dari Brighton. Oke, dari Amex Stadium saya bergeser ke Italia. Napoli mendapatkan Scudetto mereka pada musim ini di saat pertandingan baru memasuki di pekan ke-33, masih ada 5 laga lagi ke depan, dan setelah mereka mengakhiri laga saat juga tandang bermain 1-1 dengan Udinese, ya. Victor Osimhen ini menyelamatkan mereka setelah tertinggal gol lebih dulu dari Sandi Lovric, pemain Udinese itu ketika di menit ke-13 membolkan gawang Napoli, namun di menit ke-52 dari sebuah scrimmage depan gawang Udinese, Victor Osimhen bisa membalas atau bisa menyamakan kedudukan 1-1, dan ini hasil bertahan sampai pertandingan berakhir. Dengan hasil ini selisih poin Napoli dan Lazio yang berperingkat kedua 16 poin, karena dalam 33 pertandingan Napoli mengumpulkan 80 poin, sementara Lazio di posisi kedua dalam 33 pertandingan itu mengumpulkan 64 poin. Kalaupun Lazio menang dalam 5 pertandingan sisa, tidak cukup buat mereka dengan ketambahan 15 poin karena selisih 16 poin saat ini. Ya, dan itu sulit sekali. Sudah ditegaskan dengan hasil ini bahwa Napoli tampil sebagai juara di Serie A Scudetto untuk yang ketiga kali yang mereka lakukan. Pertama mereka dapatkan itu di 1987, kemudian di 1990, dan saat ini di 2023. Nah, 2 gelar sebelumnya di 87 dan 90 itu mereka dapatkan ketika mereka diperkuat oleh superstar almarhum Diego Armando Maradona asal Argentina. Dan itu pencapaian tinggi mereka saat itu, karena selain Maradona, mereka punya Alemão, punya Careca, Ciro Ferrara, Fernando di Napoli. Ini pemain-pemain yang bagus ya di era tersebut, dan mereka dipanggil ke tim nasional. Dan akhirnya ketika Maradona pensiun, tidak lagi menjadi juara, harus menunggu sampai 33 tahun sebelum mereka bisa menjadi juara pada musim 2022-2023 di bawah asuhan Luciano Spalletti. Jadi ini luar biasa, sejarah buat mereka. Saya sudah katakan di awal tadi bahwa tidak ada pun satu klub yang bisa melakukan itu ketika masih ada 5 pertandingan sudah menancapkan diri, menegaskan sebagai juara atau Scudetto di Serie A. Ini tercatat dalam sejarah, dan selamat buat Napoli ketika Diego Armando Maradona itu sudah tidak ada kenangan khusus ya buat Maradona, karena ketika stadion di Napoli itu berganti nama dari San Paolo dan saat ini diubah untuk mengenang nama Diego Armando Maradona, dan stadion itu diberi nama Maradona. Sekarang Napoli menjadi juara. Itu luar biasa, korelasinya sangat sambung benar dari Diego Armando Maradona ketika aktif sebagai pemain, dan sekarang dia sudah tidak aktif karena sudah meninggal, dan diabadikan namanya menjadi stadion Diego Armando Maradona. Kemudian Napoli juara lagi. Napoli ini terletak di selatan Italia, karena selama ini kan dominasi itu ada di utara. Ada Juventus, ada AC Milan, ada Inter Milan. Nah, kalau dari selatan itu yang coba untuk menggeser itu dominasi ya ada di Napoli, dan mereka bisa melakukan pada musim ini dengan luar biasa. Ya, sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Ciao.